Hasan TV dimanapun antum berada, alhamdulillah kita kembali di segmen kajian malam ya, kiswah kajian Islam Tarbiyatul Aulad ya, insyaallah bersama guru kita semuanya ya, narasumber kita Al-Ustadz Nafi Zainuddin hafizahullahu taala, yang insyaallah malam ini akan berbagi ilmu kembali, melanjutkan pembahasan tentang pendidikan anak. Baik pemirsa Hasan TV dimanapun antum berada, kita sapa terlebih dahulu guru kita Al-Ustadz Nafi Zainuddin hafizahullahu ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Semoga antum juga baik-baik di sana. Amin. Ya insyaallah Ustadz baik. Alhamdulillah tadi di sini diguyur hujan. Ustadz bagaimana dengan di daerah Ustadz situ? Ya, Allahumma sayyiban nafi'an. Amin. Sama kita juga. Alhamdulillah. Nah, jadi malam yang sejuk. Baik, mudah-mudahan di malam yang sejuk ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita limpahan rahmatnya dan bisa mengambil faedah ilmu dari yang nanti Ustadz sampaikan. Baik pemirsa Hasan TV dimanapun antum berada, insya Allah seperti biasa nanti setelah pemaparan materi kami mengundang antum semuanya untuk berpartisipasi ya, bisa menanyakan pertanyaan yang sesuai dengan tema ya, insya Allah di nomor telepon 0813 1829 4352 atau melalui pesan WA di 0813 1445 5557. Ya, kami berharap pertanyaan sesuai dengan pembahasan yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Nafi Zainuddin hafizahullah ta'ala. Sebagai bocoran insya Allah Ustadz akan menyampaikan poin-poinnya adalah larangan mendoakan keburukan kepada anak, kemudian pengaruh kesolehan orang tua terhadap anak. Nanti insya Allah faedah ilmu ini akan kita insya Allah banyak dapatkan dari beliau. Untuk menyikat waktu pemirsa Hasan TV dimanapun antum berada, insya Allah kita akan mempersilahkan Ustadz kita, guru kita menyampaikan materinya. Pada Ustadz, falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa nusalli wa nusallim ala afdhalil anbiya wal mursalin Muhammad ibn Abdullah al-Amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa azwajihi ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk kita berusaha mendekat kepadanya dengan apa yang kita bisa dari perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara keridhaan itu adalah kita menuntut ilmu. Ilmu dari Allah dan ilmu dari Rasulnya. Di malam hari ini insya Allah kita melanjutkan kajian tentang tarbawiyah, pendidikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai salah satu misi terbesar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai seorang muallim. Topik kita pada malam hari ini yang pertama akan membicarakan tentang larangan untuk mendoakan keburukan kepada anak.
Apakah ada seorang yang menginginkan keburukan kepada anaknya? Saya kira tidak ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sebuah perasaan fitri pada seorang manusia untuk selalu berupaya agar anaknya adalah anak yang baik. Bahkan binatang pun sangat sayang terhadap anak-anaknya. Salah satu di antara rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka dunia ini adalah seekor binatang buas yang dia harus mengangkat kakinya, takut kakinya akan menginjakkan pada anaknya. Itulah rahmah. Dan demikian pula kedua orang tua kepada anak-anaknya. Mereka menginginkan anak-anaknya selalu lebih baik, selalu mendapatkan masa depan yang lebih menjanjikan. Kondisi yang dia bayangkan akan selalu lebih baik dari apa yang ada pada orang tuanya saat ini. Kebanyakan orang tua seperti itu. Nah, satu hal yang fitri ini adalah satu hal yang mesti dipelihara. Suatu hari Rasulullah SAW memperlihatkan kepada para sahabat ridwanu alaihim ajmain tentang seorang wanita yang kebetulan ada di dalam tawanan perang dan kemudian dia kehilangan putranya, kemudian dia mendekapnya dan menyayanginya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, atarawna anna hadhihi tarihatun waladaha finnar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian berpendapat bahwa wanita yang seperti ini akan sengaja melemparkan anaknya ke dalam api? Maka para sahabat pun spontan menjawab pertanyaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ya Rasulullah, wa hiya taqdiru an la tatrahahu finnar. Tidak wahai Rasulullah, sedangkan dia masih mampu untuk tidak melakukannya. Sebuah rahmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan pada diri seorang manusia, baik bapak ataupun ibu, terlebih lagi seorang ibu. Dia adalah seorang yang penuh kehangatan terhadap anaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan fitrah ini adalah sebagai salah satu hal yang melindungi anak-anak. Namun ada satu kebiasaan lain yang ada pada diri manusia, yaitu kebiasaan tergesa-gesa. Kadang-kadang terpancing dirinya meskipun dalam hatinya mempunyai rasa sayang oleh sebuah amarah yang kadang-kadang timbul karena satu permasalahan dari anak yang kemudian menjadikan dia marah, bahkan mungkin marah besar, ya. Dan saat itulah memang kita harus benar-benar mengendalikan diri kita. Kata Rasulullah SAW, laisa syadidu bisur'ah wa innama syadidu man yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukanlah seorang yang kuat itu karena kuat dalam bertarung secara fisik, akan tapi seorang yang kuat itu adalah seorang yang bisa menguasai jiwanya tatkala dia marah. Dan manajemen marah ini ada tersendiri di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kemarahan itu seringkali kemudian ditambahi dengan amarah yang ada dalam diri kita, kemudian ditambahi lagi dengan syaitan yang menjadikan kita susah untuk menahan marah. Maka Rasulullah SAW juga menunjukkan agar kita berta'awud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita duduk, agar kita berwudu, sehingga kemarahan-kemarahan itu tidak berlanjut kepada sesuatu yang tidak diinginkan. Dan Rasulullah SAW mengulang-ulang nasihat kepada salah seorang sahabat, la taghdab, janganlah engkau marah. Diminta lagi untuk memberikan wasiat, Nabi SAW mengulangi berkali-kali untuk tidak melakukan kemarahan. Sebagaimana dijelaskan oleh Syarih Al-Hadis di dalam Sahih Muslim bahwasanya jangan pula kita menjadikan seseorang itu marah, jangan pula kita mengambil langkah yang tidak terkendali ketika kita marah. Itulah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lurus, yang mengendalikan amarah sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tetap saja ada ketergesa-gesaan pada diri seorang manusia.
Dan inilah yang dikhawatirkan. Ya. Padahal dalam ketergesa-gesaan itu adalah sesuatu yang barangkali berbahaya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-10, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khairi wa kana al insanu ajula. Dan manusia itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, meminta dengan keburukan sebagaimana dia juga meminta dengan kebaikan. Dan sungguh manusia itu adalah seorang yang mempunyai sifat tergesa-gesa, ajula. Ya. Ya, sebagaimana dia itu meminta kebaikan, kadang-kadang dia meminta keburukan, ya. Dan ini adalah sesuatu yang tadi perlu dikendalikan, karena di antara 3 doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin tidak adalah salasu da'awat, yaitu 3 doa. Yang pertama adalah da'watul madlum, yang kedua adalah da'watul musafir, dan yang ketiga adalah da'watu al-walid li waladihi. Doanya orang yang terzalimi, kemudian doanya seorang yang dalam keadaan safar, dan doanya orang tua kepada anaknya. Nah, sebuah kejadian terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan safar. Ya. Satu di antara rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keburukan kepada tunggangannya, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis dari Abdullah, dari Jabir ibnu Abdullah Al Ansari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya dahulu mereka para sahabat sedang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah peperangan, dalam safar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar salah seorang di antara rombongan yang mengatakan laknat kepada tunggangannya, ya, semacam hush kalau kata kita, ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu mendengar perkataan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man hadzal la'in ba'irahu, siapakah ini orang yang melaknat untanya? Kemudian ada yang menjawab, qala ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inzil anhu fala tashabna bimal'un, ya, turunlah engkau darinya, ya, dan jangan engkau sertakan bersama kita sesuatu yang sudah terlaknati. Ya, laknat artinya adalah dijauhkan dari barokah. Nanti dijelaskan oleh para ulama apa maksud daripada mal'un pada tunggangan tersebut. Jadi orang itu menurunkan tunggangannya, beban yang ada di tunggangan tersebut, dan orang itu pun turun dari tunggangan itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum. Janganlah kalian berdoa keburukan kepada diri kalian, jangan pula kalian berdoa keburukan kepada anak-anak kalian, wa la tad'u ala amwalikum. Jangan pula berdoa keburukan pada harta-harta kalian. La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'un fayustajabu au fayastajibu lakum. Janganlah kalian berdoa yang kemudian doa tersebut ternyata menepati sebuah saat di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa tersebut, ya. Nah, ini adalah petunjuk dari Rasulullah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki waktu-waktu tertentu, ya, dengan kehendaknya Subhanahu wa taala, ya, mengabulkan doa seorang hamba. Bisa jadi ada satu saat tertentu, Allahumma ja'alna minas salihin, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan sebuah doa. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memperkenankan apa yang dipinta oleh seorang hamba. Nah, bagaimana kiranya jika ternyata di saat-saat tersebut justru yang terucap dari mulut seorang hamba adalah keburukan, ya. Padahal kita diminta untuk selalu berucap yang baik. Nah, itu diantara hikmahnya, ya, bahwasanya seorang mukmin itu adalah laisal mu'minu bitta'an
wala la'an wala al-fahish wala al-badhi, rawahu Tirmidzi. Seorang mukmin itu bukanlah seorang yang suka mencela, melaknat, bukan seorang yang jahat, bukan seorang yang kotor mulutnya. Seorang mukmin adalah seorang yang berusaha tidak keluar darinya kecuali perkataan yang baik. Bahkan pada asalnya memang kita disuruh berkata-kata tapi yang baik. Jika tidak bisa berkata yang baik, maka barulah kita diam. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar kita mengucapkan perkataan yang baik. Ya, tetapi apabila seseorang tidak bisa mengatakan perkataan yang baik, maka kebaikan baginya adalah dengan tidak mengatakan apa-apa, yakni dengan berbuat diam. Nah, pada saat tertentu seorang mungkin marah, ya, kemudian dengan kemarahannya itu dia harus mengucapkan sesuatu yang ternyata itu adalah anaknya misalnya, atau yang ternyata itu adalah kawannya, ya. Rasulullah SAW juga mengisyaratkan di dalam sebuah riwayat bahwasanya seorang teman itu tidak mungkin melaknat temannya sendiri. Ya. Maka berhati-hati di dalam masalah ini adalah sesuatu yang sangat penting. Nah, pada hadis tadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man hadzal la'in ba'irahu, siapakah ini yang melaknat tunggangannya? Ya, kemudian ada seorang sahabat mengakui bahwasanya dialah yang melakukannya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dia untuk turun dari tunggangan tersebut dan menurunkan bebannya dari tunggangan tersebut. Ya, sebagian ulama menjelaskan kan binatang ternak tidak terkena laknat, artinya dia bukanlah seorang mukallaf, ya, bukan makhluk yang dibebani syariat. Ya, kenapa dia harus terkena laknat yang harus artinya adalah dijauhkan dari barokah? Ya, ya, maksudnya dijelaskan ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama artinya keberkahan pada binatang tersebut, ya, tidak ada baginya, bagi pemiliknya, ya, sehingga dia harus menjauhinya. Atau bahkan mungkin ketika dia memang berdoa seperti itu, ternyata di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa tersebut, maka tentu saja ini juga harus dijauhi, ya. Atau bahkan seseorang, ya, dengan berdoa seperti itu, ya, kemudian dikhawatirkan nanti dia akan kembali justru kepada dirinya, ya, maka itu harus dijauhi, sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk dia meninggalkan itu. Nah, jadi ada dua sifat, ya. Sifat yang pertama adalah sifat seseorang tidak mau keburukan bagi anaknya. Sifat yang kedua bisa jadi orang terjerumus ke dalam ketergesa-gesaan. Dua-duanya adalah sifat yang mengiring kehidupan manusia. Ya. Tapi untuk yang pertama harus kita jaga, dan untuk yang kedua harus kita kendalikan. Ya. Bagaimana mengendalikan hal tersebut? Harus membiasakan dengan perkataan-perkataan yang baik. Ya, Masya Allah, kita dapatkan, ya, orang-orang Arab itu kadang-kadang kalau sedang marah benar, juga banyak perkataan-perkataan, ya, tapi yang sangat umum di antara mereka itu adalah mengatakan Allah yahdik, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu. Dan ini adalah perkataan yang baik karena isinya adalah meminta hidayah, ya, memberikan doa yang terbaik sekalipun dalam keadaan marah, ya. Karena memang larangan tersebut adalah larangan yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan. Walaupun, ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tentu Allah tidak mengabulkan dalam kondisi orang tergesa-gesa seperti itu, ya, karena dia tidak memaksudkan untuk itu, sebagaimana dijelaskan di dalam tafsir, ya, bahwa seorang yang melakukan itu dan ya, keluar dari kontrolnya dan tidak memaksudkan untuk itu, insya Allah tidak termasuk kemudian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tadi di dalam surat Al-Isra
ayat 10 dan juga di dalam surat Yunus ayat yang ke-10 juga. Surat Al-Isra ayat ke-11 maaf, dan surat Yunus ayat yang ke-11 juga ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan setiap yang didoakan oleh orang ya, dan kalau didoakan keburukan kemudian dikabulkan akan hancur semuanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa-doa yang buruk seperti itu ya. Pemirsa yang dirahmati Allah ya, Allah Subhanahu wa taala dekat dan mendengar doa kita ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mendengar doa, zat yang dekat dengan seorang yang meminta, maka kita pinta yang baik-baik untuk anak-anak kita ya, sekalipun dalam keadaan kita marah ya. Sekalipun dalam keadaan kita dibuat jengkel oleh anak-anak, juga termasuk dalam hal ini adalah peserta didik ya. Peserta didik yang kadang-kadang sangat bermacam-macam latar belakang mereka. Ada yang alhamdulillah ya kelihatan cepat menerima pelajaran, kelihatan soleh, tapi ada juga yang membutuhkan kesabaran lebih ya. Ada yang bahkan membuat jengkel ya. Kadang-kadang ada istilah mungkin ini pembuat gaduh, troublemaker dan seterusnya ya, tapi berusaha untuk tetap mendoakan mereka, karena doa adalah senjata mukmin, dan biasakan untuk berusaha tidak reaktif ya, karena memang seringkali ya hal-hal yang kemudian sedang naik pitam membuat seseorang kemudian mengucapkan berbagai hal yang kalau dia menyadari setelah itu dia akan menyesal. Maka alangkah lebih baiknya kalau dia bi'idznillah ta'ala tidak melakukan itu. Yakni tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kebaikan. Pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian perkara yang kedua adalah yang berkaitan dengan asar atau pengaruh ya, kesolehan kedua orang tua dan amalan-amalan mereka terhadap tarbiyah al-abna atau kebaikan pendidikan anak. Ada sebuah sunnatullah di mana Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kesolehan orang tua mereka juga mempunyai pengaruh ya sedikit banyak kepada kesolehan anak-anaknya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala misalnya ceritakan saat kejadian antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi wassalatu wassalam ya. Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surat Al-Kahfi ayat 82. Wa ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbik. Sebuah perjalanan ilmiah antara Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam dengan Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam ya. Keduanya berada di dalam sebuah perjalanan ilmiah ya, yang menjadikan pembelajaran untuk siapapun ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan perjalanan mereka ini kepada para sahabat ridwanu alaihim ajma'in ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menceritakan beberapa tambahan tentang apa yang terjadi di antara keduanya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surat Al-Kahfi. Salah satu kejadiannya adalah ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam ya merasa heran terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir ketika membangun
atau memperbaiki bangunan yang roboh ya di sebuah tempat ya. Sementara ketika mereka berdua datang ke tempat tersebut dan meminta untuk diperlakukan sebagai tamu, penduduknya tidak mau ya. Tapi ketika didapati sebuah bangunan yang roboh, Nabi Khidir tidak lambat untuk kemudian menegakkan bangunan tersebut. Ya, keheranan itu ditanyakan oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam dan dijawab oleh Nabi Khidir sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ceritakan. Adapun al-jidar, yaitu tembok ya, fakana li gulamaini yatimaini, itu adalah bangunan milik dua anak yang yatim fil madinati, di kota tersebut. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, di bawah bangunan tersebut ada ya perbendaharaan mereka berdua. Wa kana abuhuma salihah, ya, dan bapak mereka dahulu adalah orang yang soleh. Ini adalah syahid daripada ayat tersebut ya. Fa arada rabbuka ayablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Maka Allah Subhanahu wa taala berkehendak agar mereka nanti dewasa dan bisa mengambil perbendaharaan tersebut ya sebagai rahmat dari Rabbmu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah pelajaran yang begitu berharga dalam ayat Al-Qur'an, dan insya Allah kita akan jeda sebentar ya untuk kemudian kita lanjutkan lagi kajian kita ini biidnillahi ta'ala. Saya kembali dulu ke studio di Ahsan TV. Barakallahu fikum. Ya, insya Allah kami izin rehat sejenak ya. Insya Allah setelah ini kami akan kembali untuk melanjutkan pemaparan yang tadi Ustadz sampaikan ya, insya Allah. Dan kami mengingatkan kembali bagi antum yang sudah memiliki pertanyaan, silahkan melalui pesawat telepon di 0813 1829 4352 atau melalui pesan singkat WA di 0813 1445 5557. Kami harapkan pertanyaan sesuai dengan materi yang disampaikan di malam hari ini. Baik pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, jangan kemana-mana. Insya Allah kami akan kembali setelah yang lewat sebentar berikut ini. Baiklah pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, alhamdulillah kami kembali lagi di segmen kajian malam bersama Ustadz Nafi Zainuddin Hafidhahullah Ta'ala. Ya, insya Allah di sesi yang kedua ini beliau akan melanjutkan sedikit materi, kemudian nanti kami mengundang antum semuanya untuk bertanya langsung kepada beliau di nomor 0813 18294352 atau pesan WA di 0813 1445 5557. Baik, kita dengarkan kembali pemaparan dari guru kita Ustadz Nafi Zainuddin Hafidhahullah Ta'ala. Silakan Ustadz. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihudah ila yaumin alqah. Ya, diriwayatkan dari sebagian salaf sebagaimana disebutkan di sini oleh Asy-Syaikh dan wallahu taala alam, seingat saya beliau adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, "Ya bunayya, la azidanna fi salati min ajlik." Wahai putraku, sungguh aku akan menambah salatku dikarenakan dirimu. Maksudnya adalah aku akan banyak melakukan sholat dan aku akan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesolihan anaknya, ya. Dan ini merupakan sebuah contoh ya, di mana masuk di dalam tarbiyah adalah seorang murabbi mengusahakan kesolihan pada dirinya, dan insya Allah Ta'ala itu akan berpengaruh kepada mereka yang berada di dalam tarbiyahnya. Apabila kedua orang tua mengusahakan demikian, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala biidnillah
memberikan taufik kepada putra-putri mereka. Sebagaimana kita ambil sebuah contoh lain di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan bahwa Al-Quran itu dibaca di rumah, ya, kemudian dipenuhi rumah itu dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka itu semuanya adalah di antara usaha-usaha agar Allah Subhanahu Wa Taala berikan barokah kepada rumah kita, berikan barokah kepada putra-putri kita yang terdidik dan juga peserta didik dimanapun, ya. Selama lingkungan itu kita buat saleh biidnillahi ta'ala, kemudian yang di dalamnya juga orang-orang yang mengusahakan salah kepada diri mereka, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mudahkan sehingga mereka juga mendapatkan barokah dan pengaruh dari kesolehan-kesolehan yang ada. Kita dapatkan bahwasanya para sahabat ridwanu alaihim ajmain ternyata melakukan hal yang demikian, dan Al-Quranul Karim juga menceritakan kita orang-orang yang dahulu pun demikian. Misalnya kisah Ashabul Jannah ya, di dalam surat Nun, ya, yaitu para pemilik kebun, ya. Bagaimana kebun itu yang tadinya sudah siap dipanen, ya, ternyata kemudian mereka tidak bisa memanennya karena musibah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun di antara percakapan yang terjadi pada mereka, ya, adalah sebuah kesadaran bahwa mestinya mereka tidak melupakan hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahwasanya dahulu diceritakan sebelum anak-anak tersebut, bapak mereka adalah orang-orang yang memperhatikan fuqara dan masakin, ya, orang-orang yang fakir dan orang-orang yang miskin, ya, di dalam memberikan hak mereka, ya. Maka ketika terjadi musibah itu, ternyata di akhir cerita mereka juga sadar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun qalu subhana rabbina inna kunna zalimin fa aqbala ba'dhuhum ala ba'dhin liyatalawun qalu ya wailana inna kunna taghin asa rabbuna ayyabdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa kesadaran ini tidak lain adalah karena disebabkan diantaranya oleh kondisi bapak mereka yang dahulunya adalah merupakan orang yang saleh yang memperhatikan hak fuqara dan masakin. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang insya Allah ta'ala berusaha untuk menjadikan kesolehan pada diri kita dan muslih untuk selain kita. Kita berusaha untuk membawa kesolehan kepada jiwa-jiwa kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memudahkan kesolehan itu kepada anak didik kita. Wallahu ta'ala a'lam. Inilah yang insyaallah ta'ala bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kembali ke studio Ahsan TV. Baik Ustadz, Masya Allah, jazakumullahu khairan atas faedah ilmunya yang sangat banyak sekali yang disampaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil faedah dari apa yang beliau sampaikan. Baik pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, tiba saatnya kita memanggil antum semuanya untuk bertanya. Ya, silakan layangkan pertanyaan di 0813-1829-4352. Alhamdulillah sudah ada yang masuk. Kita angkat terlebih dahulu. Halo. Terputus ya, kelihatan koneksinya terputus. Baik, sambil menunggu penelpon yang masuk, kita angkat dulu pertanyaan dari WA Ustadz, dari hamba Allah di Purwakarta. Assalamualaikum ya Ustadz, tolong nasihatin saya,
apa yang harus saya lakukan jika terlanjur mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada anak saya? Jazakumullahu khairan. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihuda ila yauminal qah. Tentu saja seluruh perbuatan yang keliru itu diobati dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan i'tiraf, mengakui bahwa dirinya telah keliru, kemudian beristighfar, ya, kemudian juga tidak mengulangi. Ya, saya kemudian menjadi teringat dengan pertanyaan tadi, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi memerintahkan orang tersebut untuk turun dari kendaraannya atau dari untanya. Saya sebutkan 3 hal tadi. Ibnu Qayyim menyebutkan 4 hal. Salah satu diantaranya adalah agar orang tersebut tidak mengulangi perbuatannya. Ya. Jadi seluruh perbuatan yang keliru tentu saja ditaubati dengan perkara-perkara seperti itu. Dengan kita mengaku salah, dengan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita tidak mengulangi. Kemudian yang berikutnya adalah dengan cara merubah kesalahan itu dengan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Ya, cukup diperbanyak doa kita yang baik-baik untuk anak-anak kita, ya. Karena memang sebagaimana kajian yang pertama kita lakukan bahwasanya al-hadi huwallah, yang memberikan petunjuk adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita minta dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaupun kita pernah salah dan kita jelas menyesal dengan kesalahan itu, ya, di antara bukti penyesalannya adalah kita ingin menghapus, ya, kesalahan tersebut. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa-doa yang baik, ya. Misalnya kita mengatakan Rabbi aslih li dzurriyyati, ya Allah, perbaikilah untukku keturunanku. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, kemudian ya doa-doa semacam itu, ya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, ya, dan seterusnya. Berbanyak saja doa-doa seperti itu, insyaallah taala akan menghapus keburukan yang sudah terjadi, sebagaimana innal hasanat yudhibna sayyiat. Bahwasanya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan keburukan-keburukan. Allahu ta'ala a'lam. Masya Allah, ya. Jazakumullah khairan atas jawabannya, Ustaz. Mudah-mudahan jawaban dari Ustaz menjawab pertanyaan dari hamba Allah di Purwakarta. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum ya Ustaz. Ini dari hamba Allah juga di Cikarang. Di musim belajar online saat ini, Ustaz, terkadang kami dibuat jengkel dengan anak-anak. Kemudian terucap di lisan kami, kalau kamu tidak belajar, kamu nanti bodoh. Apakah ini termasuk doa yang dilarang juga, Ustaz? Syukron, jazakumullah khairan. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, perkataan kalau kamu tidak belajar maka nanti kamu bodoh, ya. Ya, wallahu ta'ala alam. Karena sisi itu ada sebab akibat, ya. Memang innamal ilmu bitta'allum, karena ilmu itu dengan belajar, ya. Tapi tidak sepenuhnya, karena memang ilmu itu juga pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan kepada kalian. Dan syair dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala merupakan nasihat Waqi' gurunya, wa ilmu nurullah wa nurullahi wal ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil asi, ya. Jadi ilmu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Memang 2 hal, bahwa seorang manusia mengusahakan pada dirinya, dan kemudian itu juga tidak akan didapat kecuali dengan taufik dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalimat tersebut tidak salah, namun juga tidak sepenuhnya. Namun mungkin wallahu taala alam secara hukum, karena lebih baik kita pasti menggunakan kata yang lebih bisa diterima oleh anak ya. Kadang-kadang kata-kata bodoh itu mungkin membekas pada dirinya, dan itu menjadi efek yang tidak baik atau efek di hati dia yang merupakan perkara negatif yang bisa jadi mempengaruhi sikap berikutnya ya. Tapi kalimat tersebut tidak sepenuhnya keliru, dan juz'un minha, sebagiannya adalah ya memang seperti itu sebab akibat, karena innamal ilmu bitta'allum wallahu ta'ala alam. Tayyib, syukran jazakumullah khairan atas jawabannya ya Ustaz. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari hamba Allah di Cikarang tadi. Baik, kami angkat terlebih dahulu nelpon yang sudah masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana Pak? Alfian ke Abu Sahla. Dengan Pak Alfian di Cikarang ya. Baik, silakan Pak Alfian. Ya, Ustaz, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Ustaz, Afan mau bertanya deh Pak. Bagaimana sikap kita saat amarah terus kita mengumpat? Apakah itu tidak diperbolehkan atau dibolehkan, Ustaz? Dalam kondisi marah nih, Ustaz. Kadang kita tanpa kita sadari kita suka mengumpat, Ustaz. Itu aja, Ustaz. Ya, syukran, jazakallah khair. Iya. Tayyib Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa difahami pertanyaan Ustaz? Iya, biidznillah taala. Ustaz. Iya. Bagaimana perkataan-perkataan mengumpat ketika marah ya. Ya, wallahu taala alam, tergantung kata-kata yang terucap atau apa yang dimaksud dengan mengumpat itu ya. Kalau kata-kata tersebut adalah kata-kata yang laknat yang semacam itu, kan itulah yang dilarang ya. Bahwa perkataan-perkataan amarah, bukan amarah dalam arti marah ya, dalam arti marah, maka tetap saja berada di dalam sebuah perkataan yang ditimbang, baik apakah perkataan tersebut hasan ya, atau perkataan tersebut tidak hasan ya, qabih ya, apakah terpuji atau tidak terpuji, tetap saja ya kita ingat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun marah, beliau tidak mengatakan kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Beliau ketika sedih tidak mengucapkan kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ketika ada kondisi tidak baik atau tidak sesuai dengan kehendaknya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan alhamdulillah ala kulli hal ya, segala puji bagi Allah pada semua keadaan. Dalam keadaan sedih beliau mengatakan wala naqulu illa ma yurdi rabbana atau ma yarda rabbuna, dan kami tidak mengatakan kecuali apa yang diridhai oleh Rabb kami. Kemudian ada seorang sahabat juga yang menulis seluruh perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian ditegur oleh sahabat yang lain ya, bahwa Rasul itu manusia, kenapa semuanya ditulis? Sampai dia bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, iya tulislah, fa inni la aqulu fi dzalika illa haqqan, karena aku tidak mengatakan pada semuanya itu kecuali kebaikan. Jadi dalam keadaan kebenaran, dalam keadaan marah pun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengucapkan kecuali dengan kebaikan. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika tidak suka sama satu hal dari Rasulullah SAW, marah, kemudian menggunakan kata-kata yang sama tetapi ungkapan yang berbeda, maknanya sama tetapi ungkapannya berbeda. Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah,
wahai Aisyah, aku tahu kalau engkau sedang ridho kepadaku atau kalau engkau sedang marah. Ya. Kemudian Aisyah mengatakan, bagaimana itu ya Rasulullah? Ya, kata Nabi SAW, kalau engkau sedang ridho kepadaku, engkau katakan wa Rabbi Muhammad, ya, demi Rabb Muhammad, demi Tuhan Muhammad. Ya. Tapi kalau engkau sedang marah, kau bilang wa Rabbi Ibrahim, demi Rabb Ibrahim. Ya. Jadi mereka tetap mengucapkan kata-kata yang baik, maka kita pun berusaha untuk melakukannya. Wallahu ta'ala alam. Taib, syukron jazakumullah khairan Ustaz atas pertanyaan dari Wa Alpian ya di Cibubur ya. Mudah-mudahan Wa Alpian bisa tercerahkan dengan jawaban dari Ustaz. Apakah ada di belakang Wa Alpian? Taib, sambil menunggu penelpon yang masuk, kita bacakan lagi dari pesan WA. Ini dari pemirsa dari Malaysia. Assalamualaikum ya Ustaz. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering mendoakan kebaikan untuk orang lain ketimbang untuk diri sendiri. Apakah itu salah ya Ustadz? Nah, ya. Mendoakan kebaikan, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihuda ila yauminal qah. Tentu kita bukanlah seperti yang sering diungkapkan oleh seorang seperti lilin ya, yang menerangi orang lain tetapi membakar dirinya sendiri. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya semacam itu di dalam surat Al-Baqarah ya. Tidak mungkin kita menasihati orang lain, menginginkan kebaikan orang lain sedangkan kita lalaikan diri kita sendiri ya. Bahkan para ulama ketika menyebutkan tentang amalan-amalan yang sampai kepada orang lain ya, seperti sedekah ya, seperti misalnya menghajikan dan seterusnya, para ulama tetap menyebutkan dan engkau sesungguhnya lebih butuh kepada amalan tersebut daripada siapapun ya. Artinya pertama kali adalah diri kita sendiri. Namun tidak salah kita mendoakan orang lain ya. Tadi yang kita kritisi adalah ketika kita memperhatikan orang lain lebih dari memperhatikan diri kita sendiri. Karena pertama, diri kita sendiri lebih berhak untuk itu. Yang kedua, jangan-jangan ada juga sikap ujub bahwasanya seakan-akan kita sudah baik ya, seakan-akan kita sudah ya tidak ada kekurangannya. Seperti yang Rasul SAW ceritakan tentang dua orang Bani Israel itu ya, yang ternyata yang justru sering bermaksiat itu ternyata mempunyai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kemudian diampuni, sedangkan orang yang merasa berputus asa akan hidayah padanya, ada rasa ujub pada dirinya, maka itu menjadi madarat baginya. Nah, tetapi tidak salah kita memperbanyak ya, bukan lebih banyak tetapi memperbanyak mendoakan oleh orang lain berdasarkan keumuman hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidak seorang muslim pun mendoakan kebaikan bagi saudaranya melainkan malaikat akan mengatakan kepada dirinya walaka mithluhu, dan engkau akan mendapatkan sepertinya. Bahkan diriwayatkan dari Imam Nawawi rahimahullahu taala, maksudnya Imam Nawawi mengomentari hadis ini bahwa dahulu para ulama salaf apabila menginginkan kebaikan pada dirinya, dia mendoakan orang lain agar dia mendapatkan kebaikan seperti itu. Nah, jadi sekali lagi tidak salah ya, bahwa apalagi kalau kemudian dia memang mendoakan kebaikan untuk orang lain itu niatnya agar dia juga mendapatkan kebaikan bagi dirinya. Wallahu ta'ala alam. Baik, syukran jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pemirsa Hasan TV dimanapun antum berada, kami masih menunggu pertanyaan dari antum. Silahkan layangkan pertanyaan di 0813-1829-4352 atau di pesan WA di 0813-1445-5557 ya. Kami harapkan pertanyaan sesuai dengan tema yang dibahas oleh Ustadz di malam hari ini. Baik Ustadz, sambil apa sudah ada yang masuk? Taib, kita angkat terlebih dahulu telepon yang sudah masuk. Halo. Halo. Halo.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana? Dari Pak Malik di Lampung. Bisa diulangi Pak, dengan Bapak siapa? Dari Pak Malik di Lampung. Toyib, apa di Lampung. Toyib, silakan pertanyaannya Pak. Ini Pak, mengenai silaturahmi itu katanya memperpanjang umur. Nah, Tapi apakah umur sudah ditentukan di langit sana, Pak? Nah ini bagaimana kalau silaturahmi memperpanjang umur? nah. Sudah, ada lagi Pak menanyakan? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal ya Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, dari Bapak Malik di Lampung, barakallahu fik. Bagaimana pengertian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memanjangkan usia atau umur sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila seseorang bersilaturahim. Man arada an yuwassa fi rizqihi wa yunsa fi atharihi fal yasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan ingin dipanjangkan usianya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Disebutkan dalam syarah hadis ini ada sebuah kitab yang atau sebuah tulisan, sebuah buku ya, yang bahas tentang barakah umur ya. Maksudnya adalah pertama adalah az-zikrul hasan, yaitu nama yang baik ya. Artinya seorang kalau sering bersilaturahim maka dia akan dikenal baik oleh orang-orang yang diziarahi. Maka seperti itulah. Meskipun ini justru tidak dipandang sebagai pendapat yang rajih. Justru pendapat yang rajih adalah dipanjangkan usianya itu diantaranya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya menentukan kepada seseorang sebuah usia tertentu, misalnya 60 tahun ya. Kemudian dengan sebab dia bersilaturahim ya, maka Allah Subhanahu wa taala menambahkan dari 60 tahun itu menjadi lebih, bisa jadi 65, bisa jadi 70 tahun. Tetapi berita tentang ketentuan tersebut tidak diberitakan kepada malaikat kecuali di saat dia sudah berusia 60 tahun dan saatnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian diberitakan kepada malaikat bahwasanya dia mempunyai umur tambahan dengan sebab silaturahim tersebut. Wallahu taala alam. Tayyib, syukran jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan jawaban dari Ustaz dari pertanyaan Pak Malik di Lampung. Kita tunggu penelpon yang sudah masuk. Udah ada yang masuk? Tayyib, kita angkat lagi. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana Pak? Pak Toyo dari Bengkulu. Ya Pak Toyo di Bengkulu. Iya. Silahkan Pak pertanyaannya. Iya. Menanyakan masalah menghadapi anak-anak yang suka ribut di masjid. Ya. Ya. Jadi anak-anak kami ngajar-ngaji di masjid, waktu sebelum sholat nggak ribut, tapi setelah sholat dia ribut terus di belakang. Ya. Gimana cara menghadapinya? Tempat kami caranya gimana? Baik. Ada lagi Pak? Itu aja sementara. Baik. Mohon penjelasan ya. Baik, syukron Pak Toyo. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal ya Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaan dari Pak Toyo di Bengkulu. Barakallahu fiik ya. Membawa anak-anak ke masjid itu dijelaskan oleh para ulama, dan memang sebaiknya yang dibawa itu adalah anak-anak yang mumayyiz, yang sudah mengetahui baik dan buruk sehingga bisa diarahkan ya. Dan di antara ketentuannya adalah tidak diperkenankan untuk membawa mereka apabila tidak bisa kira-kira mengatur mereka untuk bisa tenang. Ini kalau anak-anak kecil ya, makanya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin juga
memberikan petunjuk. Di antaranya anak kecil itu boleh saja dibawain mainan yang tidak mengganggu, yang tidak mengganggu konsentrasi ibunya atau bapaknya ketika melakukan sholat. Tapi mungkin masalahnya adalah tadi anak-anak yang memang sudah mumayyiz, yang memang sudah usia sholat bahkan gitu ya. Kadang-kadang di sebagian masjid itu tetap ramai gitu ya. Justru sesudah mulai sholat itu baru kemudian mereka mulai ramai di belakang ya. Kemudian kita dapatkan bertengkar atau ya bercanda dan seterusnya. Nah, kalau itu yang dimaksudkan memang secara teknis barangkali ya. Secara teknis yang pertama, anak kecil walaupun dia itu kecil, kalau dia datang duluan dan bisa menjaga adab-adabnya, kemudian dia mendapatkan shaf awal, dia tidak boleh diakhirkan ya. Dalam kitabus shalah atau sifat salat Nabi, Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan tentang hal ini, bahwa anak kecil itu kalau dia memang sudah datang duluan ya dia bertempat di shaf yang depan ya. Adapun hadis yang menyebutkan tentang liyali agar di belakang seorang imam itu adalah orang yang bacaannya bagus, yang ilmunya lebih banyak ketimbang yang lain dan seterusnya. Itu maksud hadis tersebut adalah ya orang-orang yang mempunyai sifat-sifat seperti itu hendaklah datang duluan. Tetapi kalau ternyata ada anak-anak kecil yang alhamdulillah juga baik-baik datang duluan, ya dia tetap di shaf awal. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, bahwasanya tentu tidak bosan-bosannya kita mengingatkan dan memisahkan di antara mereka agar tidak bercanda dan bersendaguro, karena memang masjid itu di satu sisi adalah harus akrab dengan mereka. Maksudnya jangan sampai mereka juga jauh dari masjid. Kadang-kadang ada juga beberapa mungkin yang karena mendapatkan anak-anak tersebut ramai, kemudian dengan nada yang keras atau sikap yang mungkin dinilai oleh anak-anak itu tidak berkenan, maka pada akhirnya mereka jauh dari masjid. Ya, berarti kita mengumpulkan antara targhib dan tarhib. Antara targhib yaitu memotivasi, dan antara tarhib yaitu peringatan-peringatan, sehingga mereka ya semoga sedikit demi sedikit bisa lebih baik. Wallahu taala alam. Tayyib, syukran, jazakumullah khairan ya Ustadz atas jawabannya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Pak Toyo di Bengkulu. Ya, kita angkat mungkin ini penelpon dan penanya terakhir karena waktunya sudah malam. Halo. Ya, silahkan. Halo. Ya, halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Ya. Ya, halo. Silakan Pak. Waalaikumsalam Pak. Iya, dengan Bapak siapa dan di mana? Bapak Andre Pak. Bapak Andre di mana Pak? Halo. Halo, iya silakan. Bapak Andre. Bapak Andre di mana Pak? Halo. Iya Pak, mohon maaf, dengarkan lewat telepon saja Pak ya. Volume televisinya mohon dikecilkan. Terputus kelihatannya. Iya, Masya Allah ya, mohon maaf untuk Pak Andre ya yang sudah sempat masuk, kan tetapi kelihatannya ada gangguan koneksi ya. Mohon maaf untuk Pak Andre. Tayyib, ada di belakang Pak Andre? Tayyib, sebagai penutup ini ada penelpon terakhir Ustadz dari WA dari hamba Allah di Bekasi. Pertanyaannya Ustadz, untuk larangan mendoakan keburukan kepada anak, apakah juga berlaku oleh dari seorang guru kepada muridnya yang nanti doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Demikian pertanyaan Ustaz. Nah,
Nah, barakallahu fikum, ya sama bahwa tadi di antara alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah, di antara sifat seorang mukmin adalah dia itu bukan la'an, dia bukan ta'an, dia bukan fahish, dia bukan badhi, kemudian dia juga tidak melakukan yang seperti itu kepada saudaranya, lebih-lebih lagi adalah kepada muridnya, lebih-lebih lagi kepada anaknya, ya. Tentu murid adalah bagian dari ini. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membedakan antara satu murid dengan murid yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyayangi seluruh umatnya, ya, dari berbagai macam tipe orang dihadapi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan kebaikan bagi seluruh dari mereka. Bahkan sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surat Al-Kahfi, ala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Saking semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pula kita mendoakan keburukan kepada peserta didik, ya, kepada murid-murid kita, bahkan harus didoakan kebaikan, ya, dan insyaallah taala kebaikan yang ada pada mereka itu suatu saat akan tumbuh dan suatu saat akan datang. Ya, dan berapa banyak cerita dari para guru, para ustadz yang mendapati peserta didiknya di saat belajar, ya, tidak termasuk anak-anak yang dianggap pintar, yang dianggap menonjol dalam kebaikan, ya, bahkan tergolong anak-anak yang suka melanggar peraturan dan seterusnya. Tapi beberapa tahun kemudian, subhanallah, mereka mendapatkan petunjuk, mereka mendapatkan hidayah, dan kadang-kadang seperti melebihi anak-anak yang tadinya kayaknya anteng misalnya di lembaga pendidikan tertentu. Ternyata anak-anak ini tadi malah lebih semangat di dalam din, dan kemudian beberapa tahun kemudian juga sangat menghargai guru-gurunya, ya, sangat baik terhadap mereka. Jadi perlakuan ini adalah perlakuan yang sama, dan kita doakan kebaikan untuk mereka semuanya. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustadz, Masya Allah, syukuran jazakumullahu khairan. Pertanyaan dari WA tadi merupakan pertanyaan terakhir di kajian malam di malam hari ini. Ya Ustadz, barangkali ada kata penutup, tafadhol ya Ustadz. Nah, barakallahu fikum, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebaik-baik yang harus kita ikuti, dan subhanallah, Syekh menjadikan hal ini dalam bab-bab awal dari buku beliau, hafizahullah ta'ala. Itu artinya ada perhatian besar dalam poin-poin ini. Semoga kita juga bisa memperhatikan dan sedikit demi sedikit memperbaiki pada diri kita, sehingga juga mempunyai pengaruh yang baik kepada siapapun yang masuk di dalam tarbiyah kita. Wallahu ta'ala alam. Baik, ya, Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan pada guru kita Al-Ustadz Nafi Zainuddin hafizahullahu ta'ala, yang malam hari ini sudah banyak memberikan faedah ilmu buat kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga antum ya Ustadz bersama keluarga, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan sehingga bisa terus berbagi faedah untuk kami dimanapun kami berada, insya Allah. Baik pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, alhamdulillah kajian malam kami cukupkan sampai di sini. Begitu banyak pertanyaan yang masuk melalui WA, akan tetapi karena keterbatasan waktu yang kami miliki sehingga tidak bisa kami sampaikan kepada Ustadz. Mudah-mudahan di lain waktu pertanyaan yang belum disampaikan insya Allah akan kami sampaikan, dan ada juga beberapa pertanyaan yang tidak sesuai dengan materi, sehingga insya Allah nanti kami sampaikan ketika kajian yang sesuai dengan materi insya Allah. Baik pemirsa Ahsan TV di mana
dimanapun antum berada. Insya Allah kami akan kembali di pekan mendatang dalam kajian Tarbiyah Al-Aulad insya Allah, atau Tarbiyah Al-Abna insya Allah, bersama guru kita Ustadz Nafi Zainuddin hafizahullahu ta'ala. Kami mengucapkan syukron jazakumullahu khairan kepada seluruh pemirsa Hasan TV yang sudah berpartisipasi di malam hari ini, dan kami juga mengucapkan syukron jazakumullahu khairan kepada seluruh kru Hasan TV yang sudah bekerja sehingga kajian malam ini berjalan dengan lancar. Baik, kita tutup acara kajian malam di malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.